kita melihat orang omong lain bikin lain, itu ada kemungkinan juga karena dia tidak paham. Dia tidak paham. Kan dia tidak mengerti ini, makanya dia omong kok ketahu-tahu itu padahal dia tidak tahu. Setiap orang mesti bertanggung jawab atas kata-kata sia-sia yang dia ucapkan. Karena kadang-kadang kita pun kebiasaan, ini kebiasaan Bapak tidak saya omong-omong sah. So omong rusak orang baru bilang omong-omong sah. Nah, itu semua dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Saudara-saudara, saya mulai khotbah ini dengan mengatakan begini. Kalau saudara ketemu orang yang omong lain bikin lain, kira-kira apa yang saudara omong? Pernah ketemu orang yang omong lain bikin lain? Pernah kok? Kira-kira apa yang saudara omong? Kalau lihat orang omong lain bikin lain. Boleh sebutkan satu. Gila. Oh, gila. Orang yang omong lain bikin lain. Gila. Selain itu apa? Kalau ketemu orang omong lain bikin lain, saudara bilang apa? Mabuk. Dia itu mabuk dong. Di sini juga ada. Kayak semangat sekali saudara bilang ada. Memang pasti betul-betul ada ini. Ada betul kok. Dari saudara yang mabuk dong dengar. Waktu saudara mabuk dan omong lain bikin lain dong bilang. Selain mabuk apa lagi? Stres. Oh taruh itu dia susah paket yang gila sudah di situ. Masih ada lagi? Ya banyak ya. Tapi kalau kita mau sebutkan satu, mabuk. Dua, gila. Yang ketiga, munafik. Tahu munafik? Di sini ada. Coba angkat tangan. Saudara bilang ada, tapi saudara tidak angkat tangan ini. Itu omong lain, bikin lain itu. Orang munafik itu di muka manis sekali, di belakang pahit sekali. Ya, saudara bisa bayangkan, kalau kita omong lain, bikin lain, orang selalu bilang ini munafik. Atau saudara-saudara ketika kita melihat orang omong lain, bikin lain, itu ada kemungkinan juga karena dia tidak paham. Dia tidak paham. Kan dia tidak mengerti ini, makanya dia omong kok ketahu-tahu itu padahal dia tidak tahu. Setan itu paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi omong di sini juga ada. Nah, ini bahaya. Atau saudara-saudara orang yang omong lain dan bikin lain itu sangat berkaitan dengan satu hal yang kalau orang lihat orang bilang, bikin malu-malu, memalukan. Sifat keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Satu kesatuan yang utuh. Utuh antara apa? Utuh antara pikiran, perkataan, sekaligus perbuatan. Itu kemudian berpotensi untuk bisa menunjukkan kewibawaan sekaligus juga kejujuran. Jadi kalau saudara-saudara ingin punya wibawa itu tidak usah bikin-bikin. Kewibawaan itu cukup ditunjukkan dengan pikir, omong, lakukan sama. Oh itu orang kita mau bikin apa-apa, jangan itu orang lurus, itu orang. Orang mau dakir jangan tebab tua itu. Tapi kalau kita tidak sesuai itu nanti dia bilang pisah tebab tua di muka saya om begitu. Ini kita dan kita jadi kita baku tahu. Pernah dengar itu kalimat kok? Atau sendiri omong? Di sini juga ada. Ada. Dia majelis jemaat. Atau majelis jemaat. Integritas itu kesatuan yang utuh antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu kemudian berpotensi bikin orang ini orang berwibawa, ini orang punya kejujuran.
Bahasa Paulus itu lebih ringan, dia bilang begini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk dan bukan untuk, ya, untuk Tuhan dan bukan. Jadi kalau untuk Tuhan, kita tahu Tuhan kan menyelidiki hati, tahu apa yang kita pikir. Jadi dia bisa ukur ini orang ini yang pikir, omong dan buat sama kok tidak. Manusia kan hanya melihat apa yang dibuat, tapi Tuhan menyelidiki hati. Amin kok. Karena ada orang itu yang biasa omong lain, pikir lain, bikin lain, hasilnya kelainan. Ya kalau saudara ketemu orang yang kelainan itu kan tidak lurus antara yang dipikirkan, yang diucapkan dan yang keadaan hati manusia dapat dilihat dari kata-katanya. Kita punya hati ini dapat dilihat dari kata-kata. Ada yang dia omong lain, dia punya hati sebenarnya pikir lain. Tapi kalau saudara lebih tenang, lebih teliti keadaan ini bisa dilihat. Ada orang yang kalau oto lewat Kobel, di sini kan oto suka lewat dari Kupang Baun, separuh kan pakai bel yang bunyi besar-besar. Pas bel bunyi begini, dong langsung kaget. Pas kaget langsung bamaki. Di sini ada yang kaget bamaki ada. Terus pas ada pendeta di situ dia sengaja pukul dia mulut, dia ampun. Ini hanya di mulut sama di hati tidak. Omong kosong. Kita bilang apa yang keluar dari mulutmu itu gambaran dari isi hatimu. Amin kok. Di sini ada yang kaget tukang bamaki, ada. Dia laki-laki kok perempuan. Dia ada di sini. Cok tunjuk supaya dia tahu bahwa dia tidak berintegritas itu. Keadaan hati ini bisa dilihat dari kita punya kata-kata yang keluar. Jadi saudara-saudara dengar baik-baik orang ngomong. Dia bisa jaga 1-2 kalimat supaya rata saja. Sepertinya tidak menipu begitu. Tetapi kalau saudara dengar lagi dia omong, saudara bisa tahu ini orang hati tidak betul ini. Keadaan hati kita yang ditentukan. Kadang-kadang saudara kita tidak suka dengan orang lain pun pekerjaan. Itu kan kita pakai bahasa yang indah sekali. Orang tanya bilang, "Karmana? Tadi itu ibu dong main peran, tadi itu karmana?" Separuh bisa tulus mengkritisi, tetapi separuh bisa bilang, "Subagus memang, subagus." Tapi dia pun tapi itu Bapak, itu nanti baru lihat yang dia mau omong itu yang tidak baik saja itu. Dari kata-katanya kita bisa tahu ini orang dia omong begini, tapi sesungguhnya di hati tidak. Sama kayak mama-mama dong. Di sini ada mama-mama kok. Oh saya kira tidak ada. Saya kira ini nona-nona semua. Ini mama-mama dong. Kalau kita bilang mama kita pikawan dong. Dia bilang pi bapak, pi. Dia omong pi, tapi hati bilang apa? Dan dia tidak mau. Tapi dia pun bahasa yang keluar tuh pi. Kok tidak pi, pi. Dari kata-kata tuh sesungguhnya orang kenal kita buat. Jadi orang-orang yang terlalu banyak beromong macam kayak kami, pendeta atau kayak apa, hati-hati orang nilai kita juga. Ada dengar kita bicara tapi nilai ngeri, nilai hati-hati itu pertama. Dilihat dari kata-kata orang bisa menilai keadaan hati. Itu pertama. Kedua saudara-saudara, setiap orang mesti bertanggung jawab atas kata-kata sia-sia yang dia ucapkan. Setiap orang mesti bertanggung jawab. Tuhan Yesus mau supaya kita ini jangan omong-omong saja. Orang yang omong-omong saja itu orang-orang yang sebenarnya tidur, kok mengigau.
Itu hampir-hampir tidak pikir. Tapi orang yang sadar, yang hidup, kalau dia bicara, dia harus mempertanggungjawabkan itu kata. Kenapa saudara-saudara hal ini penting? Dengar. Karena kadang-kadang kita punya kebiasaan, ini kebiasaan biar Bapak tidak saya omong-omong sah. Cupi omong keserusak orang pun nama tidak, itu hari saya omong-omong sah. Saya itu hari hanya tahu sendiri ya, duduk tidak ada bahasa. Jadi, so omong keserusak orang baru bilang omong-omong sah. Nah, itu semua dipertanggungjawabkan. Amin kok. Di sini ada yang bergerak sedikit tidak, namanya kita omong-omong sah. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin.